Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat BDK Malang, bertemu kembali dengan saya Retno dalam Cangkruk BDK Malang, Bincang Ringan Keuangan Negara. Pada kesempatan kali ini kita masih bertema pada pengelolaan keuangan negara, melanjutkan dari edisi sebelumnya. Kali ini tema kita adalah bagaimana proses ketentuan pembayaran di muka. Jadi kalau pada edisi sebelumnya kita membahas tentang apa itu pembayaran di muka dan pembayaran uang muka, maka pada kesempatan ini kita akan membahas bagaimana ketentuan pembayaran di muka. Di edisi sebelumnya kita sudah tahu bahwa pembayaran uang muka adalah bagian dari pembayaran di muka. Baik sahabat BDK Malang, hadir kembali di depan saya Ibu Fatimah. Selamat siang Bu Fatimah, apa kabar? Selamat siang Bu Retno, alhamdulillah sehat, baik. Alhamdulillah, terima kasih Bu Fatimah sudah hadir kembali bersama podcast BDK Malang dalam Cangkruk BDK Malang, Bincang Ringan Keuangan Negara. Nah Bu Fatimah, masih kita melanjutkan edisi yang kemarin tentang pembayaran uang muka dan pembayaran di muka. Nah kemarin sahabat BDK Malang sudah mendapatkan penjelasan yang detail sehingga sudah bisa membedakan apa itu pembayaran di muka dan apa itu pembayaran uang muka. Nah mungkin pada kesempatan ini Bu Fatimah bisa menjelaskan bagaimana ketentuannya dan proses pembayaran uang muka tersebut. Ya, terima kasih Bu Retno. Seperti kita ketahui ya, kalau ketika pencairan anggaran itu kan, kalau dari yang episode kemarin ya, pada dasarnya kan sebenarnya barang jasa itu harusnya kita terima dulu gitu ya, sebelum kita bayar kan gitu. Tapi ada pekerjaan yang bisa kita lakukan pembayaran lebih dulu yang sudah kita bahas di episode sebelumnya gitu. Tapi ketika kita membayar lebih dulu ya secara keuangan negara nih, harusnya ada dong jaminannya gitu ya. Ketika sama dengan seperti kalau kita mau membeli sesuatu, barang belum datang gitu ya, tapi kita disuruh ngasih uang muka, terus jaminannya buat apa? Buat saya apa nih gitu. Nah negara juga gitu Bu, sebelum mencairkan anggaran, karena barang jasanya belum kita terima, maka harus ada jaminan dong. Oh gitu ya Bu ya? Ya seperti itu. Secara logisnya kan gitu ya Bu ya. Terus jaminannya apa Bu gitu? Nah jaminannya berupa apa? Kemarin kita ketahui bahwa ada beberapa pekerjaan, mungkin Bu Retno masih ingat ya, ada beberapa pekerjaan yang kita bisa bayar lebih dulu sebelum barang jasanya kita terima gitu, atau satker bayar lebih dulu. Contohnya kemarin uang muka, kemudian beasiswa, asuransi dan lain-lain gitu. Nah jaminannya ini beda-beda Bu Retno. Nah beda-beda, kita bedakan menjadi 3 jenis gitu, 3 jenis jaminan. Yang pertama untuk pekerjaan pemberian uang muka ya. Untuk pemberian uang muka itu besaran uang muka yang bisa diberikan kepada penyedia itu ada beberapa jenis. Yang pertama adalah maksimal 30% jika penyedianya itu penyedia jasa kecil, penyedia barang jasa kecil gitu. Yang kedua bisa diberikan sampai 20% kalau penyedianya non kecil gitu, dan bisa diberikan paling tinggi 15% ya, 15% untuk pekerjaan dengan kontrak tahun jamak gitu. Jadi ada 3 ketentuan ya. Jadi yang pertama untuk pembayaran uang muka bisa kita berikan 30, 20 atau 15. 30 untuk yang perusahaan kecil, yang non kecil 20, dan jasa konsultansi itu bisa juga kita berikan uang muka Bu Retno 20% juga, 20% juga, dan 15% untuk kontrak tahun jamak. Oh ya. Tapi ketika kita berikan, kita akan membayarkan atau satker akan membayarkan uang muka sebesar persentase tadi, mereka harus nyetor jaminan ke kita. Jaminannya berupa apa? Namanya jaminan uang muka Bu Retno. Besarnya berapa jaminan uang mukanya? Besarnya jaminan uang muka sebesar uang muka yang kita berikan. Berarti artinya kita harus membuat jaminan dulu ya? Si penyedia harus membuat jaminan dulu gitu, jaminan uang muka yang besarnya sebesar uang muka yang kita terima, yang dia terima gitu. Kenapa sih harus sebesar itu? Ini jaga-jaga. Kalau misalnya ya kita nggak ingin ya penyedia misalnya mangkir gitu dari sudah deal mau melaksanakan pekerjaan, dia sudah diberikan uang muka terus lari, kan negara nggak mau rugi dong. Makanya kita pegang jaminan uang muka gitu yang besarnya sama dengan yang dia minta tadi gitu. Itu boleh nggak Bu, jaminan itu di asuransi atau harus di bank negeri, atau boleh di bank pemerintah atau bank negeri, boleh di bank swasta, boleh di asuransi apa saja seperti itu? Kalau untuk penerbit jaminannya sesuai dengan Perpres 16, karena pemberian uang muka ini kan dibahas lebih detail di Perpres 16. Itu boleh semuanya Bu. Oh, boleh ya Bu. Bank umum ya, boleh bank asuransi, swasta,
kemudian perusahaan penjamin itu semuanya boleh. Yang penting jadi dikeluarkan oleh perusahaan penjamin gitu ya. Perusahaan penjamin dengan nilai sebesar uang muka yang dia minta gitu. Itu yang pertama. Nah, itu untuk pemberian uang muka ya. Kalau misalnya tadi kan ketentuannya pertama misalnya bisa dapat 30% ya Bu Fatimah. Ya. Boleh nggak kalau maksimal 30% tapi kita minta 20% saja itu boleh nggak? Itu kan batasan maksimal ya tadi. Oh gitu ya. Nah, penyedia boleh. Misalnya saya nggak butuhnya nggak 30%, ya, saya gitu, cuma butuh 20% boleh. Nah, jaminan uang mukanya ya 20% aja. Oh, baik. Berarti itu untuk pembayaran uang muka ya. Uang muka. Ya. Nah, kemudian surat jaminan ini itu untuk yang pertama ya, untuk uang muka. Kemudian surat jaminan juga itu diperuntukkan untuk pekerjaan pemeliharaan ya. Contohnya pemeliharaan itu misalnya pemeliharaan gedung. Itu juga bisa dibayar minta uang muka. Ya? Nah, detailnya berapa persennya tidak diatur, tapi hanya berbentuk surat jaminan gitu Bu Retno. Oh, gitu. Jadi nanti surat jaminan itu dibedakan ada 3. Yang pertama ada surat jaminan, kemudian yang kedua itu ada namanya SPKPBJ atau surat pernyataan kesanggupan penyedia barang jasa. Kemudian yang ketiga itu ada komitmen gitu. Nah, yang jaminan tadi untuk uang muka ya, pembayaran uang muka, kemudian untuk pekerjaan pemeliharaan gitu. Bisa Bu ya itu ya. Bisa menggunakan jaminan gitu. Nah, untuk kemarin selain 2 pekerjaan itu kan ada asuransi dan lain-lain ya. Nah, kalau untuk sebentar Bu, yang ini juga harus membuat jaminan juga ya? Seperti yang konstruksi tadi, yang bayar uang muka 3%, 2%. Pemberian sebentar. Kemarin kan ada berapa jenis pekerjaan ya? Pekerjaannya kan ada pemberian uang muka, ya, sewa menyewa, asuransi, kemudian penyelenggaraan beasiswa, pemeliharaan, pemasangan dan atau penambahan daya listrik, ya. Kemudian pengadaan jurnal asing dan pengadaan barang jasa secara elektronik yang dibayar dengan uang persediaan kan gitu. Kemarin kan itu jenisnya. Nah, kemudian untuk mengeluarkan ini ya, ini kan diperbolehkan kita bayar dulu. Yeah. Nah, ketika kita bayar dulu, ada beberapa jenis jaminan ya. Jaminannya tidak harus surat jaminan. Semua ini harus dengan jaminan. Dengan jaminannya itu yang pertama kita sebut surat jaminan, itu untuk pemberian uang muka. Sama untuk pekerjaan pemeliharaan. Itu yang harus ada surat jaminan. Nah, itu maksud saya sama-sama ada surat jaminannya ya. Harus ada surat jaminan. Okay. Nah, yang kedua, mereka harus buat namanya SPKPBJ atau surat pernyataan kesanggupan. Itu untuk pekerjaan sewa menyewa, kemudian jasa asuransi dan pemasangan atau penambahan daya listrik. Nah, itu yang harus pakai SPKPBJ. Ya, kalau yang beasiswa berarti dia masuk ke yang terakhir komitmen juga. Oh gitu. Nah ini yang belum dijelaskan ini ya. Yang kedua dulu. Baik, belum. Okay. Saya takut bingung karena nggak ada slide-nya gitu ya. Kan saya. Takutnya nanti membayangkannya agak sulit gitu. Nah, takutnya juga saya salah ngomong ya. Nah, yang kedua ini yang komitmen ya, yang ketiga SPKPBJ yang pertama tadi jaminan SPKPBJ, sewa menyewa, asuransi, sama beasiswa, pemasangan daya listrik. Ya. Tapi dengan nilai sampai di atas 50 juta. Itu yang pakai SPKPBJ. Gitu. Nah, kalau nilai di bawah itu, ada komitmen namanya. Cukup komitmen ya? Nah, komitmen. Jadi pertama tadi surat jaminan ya Bu Retno. Ya, surat jaminan dari bank. Bank untuk uang muka sama pemeliharaan. Yang kedua SPKPBJ. Untuk sewa menyewa. Nilai di atas 50 juta. Kemudian untuk jasa asuransi atau pengambil alih risiko ya yang kemarin di atas 50 juga. Dan pemasangan atau penambahan daya listrik oleh perusahaan negara. Yang ini tidak ada batasan nilainya gitu. Yang semuanya harus daya listrik nggak ada batasnya. Pakai SPKPBJ. Cukup yang ketiga, SKPBJ ditandatangani PPK. Ya. Baik. Kemudian yang ketiga komitmen penyedia. Komitmen nih bentuknya nggak ada contohnya sih Bu Retno. Kalau di PMK itu nggak ada contohnya. Cuman jenisnya bisa jadi kayak ada SK atau surat penunjukan, atau kalau beasiswa itu bentuknya mungkin semacam SK ya. Bahwa seseorang tuh menerima beasiswa gitu. Itu kan ada semacam SK ya, surat keputusan kan gitu. Itu sudah bisa dijadikan dianggap sebagai sebuah komitmen gitu. Jadi artinya si penyedia beasiswa ini sudah bisa membayarkan uang beasiswa ke universitasnya atau yang menerima beasiswa itu kan biasanya pegawai ya. Nah, pegawai itu
SK ini sudah bisa dijadikan dasar oleh PPK untuk membayarkan dia. Jadi untuk pegawainya ya, ini bukan untuk membayar kuliahnya ya ini ya. Iya, untuk yang kuliah kan biasanya pegawainya ya, seperti itu. Jadi ada 3 ya Bu Retno ya. Nah, yang komitmen itu untuk kontrak penyelenggaraan beasiswa, kemudian sewa menyewa, tapi sampai nilai 50. Karena yang di atas 50 tadi kan pakai SPKPBJ gitu. Kemudian ada jasa asuransi sampai dengan 50 juga, karena yang di atas 50 tadi pakai SPKPBJ. Nah, kemudian pengadaan jurnal asing dan pengadaan barang jasa secara elektronik itu juga pakai komitmen seperti itu. Pengadaan jasa elektronik pakai komitmen juga bisa Bu ya? Cukup ya itu ya untuk menyatakan bahwa memang kita memesan gitu kan. Jadi itu sudah bisa ya untuk didapatkan uang muka sampai dengan untuk nilai PPK ya, untuk membayarkan. Sampai dengan nilai 50. Sampai dengan 50 untuk sewa menyewa dan jasa asuransi. Di atas itu di atas itu pakai SPKPBJ. Ya? Nah, kalau yang asuransi ini ada nggak Bu contoh realnya ya, misalnya kita bayar apa ya yang bisa, kalau mobil itu sebenarnya boleh nggak sih mobil pemerintah diasuransikan? Mungkin kalau gedung misalnya kalau misalnya di kantor kita ada asuransi kebakaran itu adalah gedung yang di pemerintah gedung kejaksaan atau gedung apa ya yang terbakar itu kalau nggak salah diasuransikan. Nah, itu juga PPK tinggal mengajukan SPP, SPM LS ya, dengan walaupun ini kan belum terjadi ya. Emang premi tadi yang kemarin kita singgung bahwa asuransi itu kan namanya premi asuransi kan, prepaid expense kan, beban yang memang harus kita bayar di depan gitu. Jadi itu bisa ya dibayar di depan dengan apa semacam perjanjian gitu kan. Iya, betul. Nah, itu lihat nilainya dulu. Kalau tadi asuransinya sampai 50 juta aja berarti cukup pakai komitmen. Di atas itu harus pakai SPK PBJ. Gitu. Baik. Baik sahabat BDK Malang, kita sudah mendengarkan penjelasan secara jelas panjang lebar ya, meskipun singkat tetapi cukup bisa membuat kita paham bagaimana proses pembayaran pencairan anggaran, pembayaran di muka gitu ya, pembayaran di muka, karena pembayaran uang muka adalah bagian dari pembayaran di muka. Kalau pembayaran uang muka tadi harus ada surat jaminan uang muka dari bank ya, atau asuransi, baik bank pemerintah maupun bank swasta. Kemudian beberapa pembayaran di muka yang lain tadi sudah dijelaskan, ada 2 lagi, yaitu pembayaran dengan SPKPBJ. Kemudian yang terakhir adalah pembayaran dengan cukup dengan komitmen. Nah, mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan Bu Fatimah kali ini bisa memberikan pemahaman yang cukup jelas kepada sahabat BDK Malang semuanya, baik di Kementerian Keuangan maupun di Kementerian Satker Lembaga, untuk lebih bisa memahami bagaimana kita bisa membayar kegiatan pengelolaan keuangan negara dalam hal pembayaran di muka. Demikian sahabat BDK Malang, sampai ketemu lagi dalam Cakruk BDK Malang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Fatimah. Sama-sama Bu.